Halo guys, nama gue dari Stafta, kembali lagi di channel sini Budget Teknologi semua. Dan di video kali ini kita bakal unboxing HP Sharp flagship Snapdragon 865 yang sekarang harganya udah murah banget, yaitu Sharp Aquos R5G. Ini sekarang harganya udah murah banget, so seperti biasa sebelum kita buka boxnya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Ini untuk HP dengan chipset Snapdragon 865, kalian udah bisa beli sekarang di harga 4,7 juta aja. Terus ini tuh yang varian RAM besar, 12GB dengan internal storage sebesar 256GB, yang pasti single SIM. So ya, seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 865, sangat worth it. Punya layar sebesar 6,5 inci, itu IGZO IPS display, 1440p yang udah 120Hz, yang pasti refresh rate-nya udah sangat tinggi, very nice. IP68, ada NFC, USB Type-C 3.0, Bluetooth 5.1, dan juga punya baterai sebesar 3735 mAh baterai. So, itu aja guys spek singkatnya. Untuk fast charging sendiri gue nggak tahu tepatnya berapa. Kalau bisa kalian tahu mungkin bisa komen di bawah. Tapi yang pasti ini support fast charging. So, ya langsung aja kita buka boxnya. Gue tuh beli yang warna kayak hitam kebiruan, midnight blue. Oke. Ini dia HP-nya. Sayangnya ini speknya gue nggak bisa cari di GSM Arena. HP-nya tuh nggak ada, jadi memang speknya tuh rada kurang detail. Sorry ya guys. Oke, ini dia HP-nya, kita pinggirin dulu si box dan bubble wrap-nya. So, ini dia desain belakangnya. Gue bisa bilang gue lumayan suka si warnanya, kayak hitam kebiruan ini. Ini ngingetin gue warnanya sama Galaxy A70 kalau nggak salah, warna hitamnya ada kayak kemerlap-kemelip rainbow-nya, bisa kita lihat. Ya, ini ngingetin gue sama Note 10 Plus sama Galaxy A70 yang warnanya kayak ada rainbow gitu. Overall gue lumayan suka, nggak terlalu lebay banget, masih lumayan elegan sih menurut gue. Dan ya, untuk bagian belakang sendiri, ini ada sedikit banyak bercak-bercak, tapi kayaknya bisa dielap easy. Untuk kemulusannya sendiri, bagian belakang ini gue bisa bilang, ya, mulus banget, hampir nggak ada scratch sama sekali, very nice. Untuk NFC bisa kita lihat ada posisinya di belakang, di sini, kalau kelihatan logonya. Nah, ini dia. Nanti kita bakal tes di first impresi. Di sini ada single tone flash, logo Aquos untuk versinya ini versi AU. Nanti kita bakal tes signalnya di full review-nya, seperti biasa. Full review-nya bakal rilis seminggu setelah videonya rilis. So, ini dia setup si triple kameranya guys. Untuk si main kameranya dia punya megapiksel sebesar 12 megapiksel, itu f1.7. Terus kamera keduanya itu 12 megapiksel juga, f2.7, itu berperan sebagai telephoto 2x optical zoom. Dan kamera terakhirnya ini 48 megapiksel ultra wide, itu dengan f2.9. Dan ini tuh bisa nge-record sampai 8K guys. So, seperti HP Snapdragon 865 lainnya, HP ini juga udah bisa nge-record sampai 8K. Very nice. Dan untuk si kamera selfie-nya sendiri guys, ini punya megapiksel sebesar 16 megapiksel dengan f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Oh ya, gue juga lupa bilang, ini udah support dual speaker juga pastinya. Di sini sama di earpiece-nya. So, untuk kemulusan bagian kanan, di sini gue bisa bilang cukup mulus juga. Power button masih cukup oke, masih cukup enak dipencet. Di bagian bawah, di sini ada si speakernya yang seperti biasa, posisinya tuh rada aneh. Gue personal kurang suka, dia tuh posisinya di kiri bukan di kanan. Jadi kan gue suka megangnya kayak gini, jadi suka keblok harus kebalik. Ya, gue lebih prefer yang di kanan sih daripada di kiri. Tapi ya, di sini ada USB Type-C port-nya. Dan kalau bisa ke samping kiri, di sini ada si SIM slot-nya sendiri. Mari kita cek apakah ada microSD atau enggak. Karena rada susah nyari full spec HP ini, nggak ada di GSM Arena. So, oke, mantap, udah support microSD juga. Jadi support single SIM dan satu microSD. Dan kalau misalnya kita ke atas, ini yang rada rare banget, yang mungkin bisa jadi selling point juga buat kalian yang mau nyari HP Snapdragon 865. Di HP Snapdragon 865, 4 jutaan masih ada headphone jack yang udah support high res juga. So ya, ini lumayan rare banget ya guys, 865 ada headphone jack. Mantap, ngingetin gue sama HP LG. Very nice, Sharp masih ada semua. Dan yang terakhir untuk sebagian depannya, mari kita lap dulu. So, untuk bagian depan ini scratch-nya juga bisa bilang nggak ada scratch sama sekali, sangat mulus. Dan juga ini desainnya bisa kita lihat masih khas HP Sharp banget ya guys. Ada home button di bawah, fingerprint-nya masih di sini. Walaupun bezel-nya udah cukup kecil bisa kita lihat, tapi masih ada home button, khas HP Sharp, dan juga dia masih do drop. Untuk layarnya sendiri, ini bukan AMOLED kalau nggak salah guys. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah, ini masih IPS pakai Pro IGZO display. 120Hz, tapi gue nggak komplain karena selama gue nge-review HP Sharp tuh gue bisa bilang layar IPS-nya salah satu yang terbaik, jernih banget dan nggak kerasa kayak
IPS murahan ini lebih mirip kayak AMOLED, yang gue personal juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP, nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan sebelum kita masuk ke first impression-nya, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi juga. So, ya langsung aja masuk aja kita ke si first impression. Yang pertama kita bahas dulu si fingerprint sensornya, langsung aja kita tes. So, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir dalam keadaan nyala, 1, 2, 3. So, ya fingerprint-nya memang rada lama daripada HP flagship biasanya, tapi at least masih cukup oke lah, masih cukup responsif, jadi masih cukup akurat. Kalau misalnya kita main terus coba nge-scan, dia langsung ngebuka, cuma memang loadingnya lebih lama, jauh lebih lama daripada HP biasanya sayangnya. But it's okay. Next, mari kita lihat si software versionnya. Kalau misal kita ke settings, dan kita scroll ke bawah ke system, ke advanced, terus kita ke system update. Di sini udah dikasih update lagi guys, sayangnya, karena gue juga lihat di spek tuh dia itu memang hanya support sampai Android 10 kalau nggak salah. Aneh banget, gak tau ini apakah support sampai Android 11 atau 12, karena ini kan HP baru, tapi di tulisannya cuma sampai Android 10, dan memang unit yang gue dapat juga hanya bisa sampai Android 10. So, ini mungkin kelemahannya, sayangnya hanya sampai Android 10, tapi at least dia berhenti di Android 10, jadi udah ada dark mode yang salah satu fitur kesukaan gue. Nice. Dan juga mumpung kita di setting, ini sudah support 5G guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai SIM yang support 5G, dan di area coverage yang ada 5G, sayangnya di Bandung kan dikit banget, cuma ada satu di ITB doang. Tapi kalau misalkan ada di area yang support 5G, ini HP udah support. Kalau misalkan kita coba ke network dan internet, terus kita ke mobile network, bisa kita lihat, ini prefer networknya support 5G. Cuma kalau nggak salah ini bukan millimeter wave, ini yang biasa 5G-nya. Tapi ya, at least sudah cukup futuristik lah. Very nice. Dan juga untuk si signalnya sendiri guys, mari kita tes. Ini juga gue pertama kali ngetes sekencang apa signal versi AU. Karena gue denger-dengar tuh kan provider AU lebih worse daripada Docomo untuk signal strength-nya. Mari kita coba tes aja. Gue udah install speed test, langsung aja kita klik. Oh ya, mumpung kita lagi di belakang juga guys, ini bisa kita lihat kelemahan body kayak gini tuh, dia fingerprint-nya magnet banget. Bisa kita lihat itu fingerprint semua. Tapi ya, kita langsung aja tes. Hello. So, loading. Telkomsel, kita coba tes langsung aja 1, 2, 3. So, pingnya lumayan oke, 29, dan untuk kecepatan sendiri cukup oke. Memang bisa kita lihat. Kalau misalnya kalian lihat review Docomo gue, HP yang gue review pakai Docomo provider, dia bisa sampai 30 MB-an. Di sini stuck di sekitar 20 MB sayangnya. Jadi memang lebih weak daripada Docomo. Tapi gue bisa bilang ini masih sangat usable kok. Gue kira sampai ke 5 MB, 20 MB untuk 4G menurut gue masih cukup oke lah. Dan juga uploadnya lumayan besar. Ini uploadnya sama kayak Docomo pretty much, di 25 MB-an. Nice. So guys, itu dia. Bisa kita lihat jitter 20 ms, pingnya 29, cukup kecil, mantap, dan juga dia punya dual speed 18 dan upload 25 MB. Oke. So, next mari kita lihat si DRM infonya sendiri. Untuk DRM info, ini karena sudah flagship, jadi sudah di Wi-Fi L1. Kalau mau nonton Netflix atau streaming sampai resolusi paling tinggi, kalau misalnya kalian mau nonton JoJo yang baru aja keluar di Netflix, bisa nonton paling tinggi resolusinya. Nice, dan juga udah support 120Hz refresh rate. Ini kalian bisa toggle, by the way, kalian bisa ganti dari 120 ke 60Hz buat nge-save battery. Dan juga ini udah support Dolby Vision. Nice, sangat fleksibel, dan juga support HDR10 yang pastinya. So, untuk si keyboardnya sendiri, gue coba ngetik, ini gue bisa bilang keyboardnya sangat responsif banget. Ini layarnya pretty much sangat responsif, nggak ada masalah sama sekali. Cuma yang gue rasa tuh dari si haptic feedback-nya. Ini haptic feedback-nya kerasa rada cheap. Ini kayak vibrasi motor yang bukan panci, tapi lebih kayak ngegetar suara doang. Jadi nggak panci, cuma kayak buzz gitu doang. Ya lumayan low quality sayangnya ini untuk haptic feedback-nya. Tapi at least dia touch-nya sendiri cukup responsif. Dan untuk si displaynya sendiri, ini bukan AMOLED IPS, tapi gue bisa bilang untuk kelas IPS ini sangat clear banget. Ya memang ini khas layar IGZO dari Sharp. Ini kelihatan sangat clear, dan warnanya juga ini cukup natural. Jadi nggak sampai vibrant kayak AMOLED banget. Rada natural yang personal gue lebih suka. Tapi yang gue suka banget memang ini clear banget dan sangat tajam gambarnya. So, that's very nice. Next, mari kita tes si NFC-nya. Posisinya ada di belakang. Di sini bisa kita lihat ketutupan fingerprint magnet. Di sini. Kita coba tes pakai kartu GTO seperti biasa. Kalau bisa kita coba scan 1, 2, 3. Rada ke atas. Langsung ke scan dengan baik. Gak ada masalah. Kita coba scan lagi. 1, 2, 3. Ke scan lagi. Posisi rada kagok. 1, 2, 3.
So, untuk scanning bisa kita lihat masih sangat perfect banget. Kalau misalnya mode rating ini masih perfect 10 dari 10. Mantap. Dan last but not least, langsung aja kita tes si kamera quality-nya, triple kamera. Bisa kita lihat, udah langsung dikasih tahu kalian bisa nge-record 8K. Mantap. Tapi masih rada gimmick sih menurut gue untuk zamannya ini 8K. So, dikasih tahu kayak yang lainnya, kita next aja. Dan yang pertama kita coba tes picture-nya. Ini pakai foto kamera utamanya, gue alap dulu. Kita coba foto ke si helical seperti biasa. Kamera utama helical 1, 2, 3. Terus ini kamera ultra wide-nya. Ultra wide-nya rada mediocre ya memang karena dia itu kan f2.9 jadi kelihatan sangat blur. Ini dia sampelnya bisa dilihat 1, 2, 3. Dan untuk telefotonya kita coba fokusin ke bayangan kecil kayak gini. Figure Eater. Ini dia telefotonya 2 times. Kita coba foto 1, 2, 3. So ya guys, itu dia sampel fotonya. Dan untuk si selfie-nya terakhir, kita coba 1, 2, 3. Oke, itu dia guys sampel fotonya. Selfie-nya sih kelihatannya lumayan oke ya, tapi gue bisa bilang untuk kamera belakangnya rada disappointing. Terutama ultrawide-nya menurut gue kurang bagus. Tapi ya gue bakal bahas lebih detail di full review-nya aja. Ini hanya first impresi. Seminggu setelah video dirilis seperti biasa. Dan untuk video recording, kalau misalnya kita ke shoot a video, terus kita ke main kamera, terus kita ke setting, di sini dia bisa nge-decode sampai resolusi 4K atau 4K 60 fps. Kita lihat apakah 4K 60 fps ada stabilisasi? Ada juga. So ya, untuk sampel gue bakal record pakai resolusi tersebut nanti di full review-nya. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Seperti biasa, video full review-nya seminggu setelah video rilis. Jadi stay tune. Kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. Dan juga link pembeliannya udah ada di deskripsi juga. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. Kita bakal berjumpa lagi seminggu di full review-nya.